Pak Pendeta ini mendukung atau tidak dengan adanya Pak Pendeta Saiful Ibrahim? Sama-sama Kristen ini. Saya secara pribadi dan bahkan mewakili Ya. Umat Kristen yang ada di Indonesia menolak setiap statement dari Sheikh Ibrahim. Ya. Karena statementnya itu sangat menyakiti Ya. dari agama yang lain. Bapak kan dari Kristen, apakah tersakiti? Saya juga warga Kristen itu sangat tersakiti karena dia membenturkan, Pak, dua agama ini ya, Ya. yang sangat sensitif sekali. Nah, kalau ini kita biarkan, ini sangat berbahaya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang hangat ini kita bertemu dalam satu bingkai persaudaraan spesial dengan Bapak Pendeta Modi Egeten ya. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore, Ya. Ustaz. Jadi beliau spesial. Selamat sore. Kita ketemu bersama Ustadz Rizky Wildan. Beliau, kenapa saya panggil Ustadz? Karena beliau adalah seorang pembelajar sejati, dan beliau secara otodidak belajar bahasa Arab begitu. Sesekali mengajak saya berbicara bahasa Arab. Jadi akhirnya saya bisa, oh luar biasa ini Ustadz Rizky Wildan ini. Baik, kita akan bicara tentang toleransi ya. Toleransi yang saat ini sedang terganggu ya. Ada luka batin yang begitu besar di bangsa ini oleh karena adanya satu sosok yang bernama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, kita akan secara objektif ya, secara objektif bagaimana sudut pandang dari Bapak Pendeta yang beliau adalah dari Kristen GPDI ya, dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Betul ya? Ya, betul Pendeta? sekali, Pak. Betul sekali. Dan kita akan tahu apakah beliau pendukungnya Pak Pendeta Saiful Ibrahim. Kalau dari Islam pastilah kita kontra ya dengan semua pernyataan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saiful Ibrahim ya, yang tidak masuk akal ya dan di luar logika akal sehat itu. Baik Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta ini mendukung atau tidak dengan adanya Pak Pendeta Saiful Ibrahim? Sama-sama Kristen ini. Ya, terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya. Iya. Saya secara pribadi dan bahkan mewakili umat Kristen yang ada di Indonesia. Bukan pribadi lagi ya? Ya, bukan pribadi, tapi mewakili umat Kristen di Indonesia. Menolak setiap statement dari Sheikh Ibrahim. Iya. Karena statementnya itu sangat menyakiti dari agama yang lain. Ya, sangat menyakiti. Bapak kan dari Kristen, apakah tersakiti? Saya juga warga Kristen itu sangat tersakiti. Di kalangan Kristen disebut dia sering berulah. Iya. Kalau di kalangan Kristen dia menyebut dia sering berulah. Iya. Kenapa sering berulah? Karena dia membenturkan, Pak. Membenturkan dua agama ini ya. Iya. Yang sangat sensitif sekali. Nah, kalau ini kita biarkan, ini sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Kita ingat ya memori di Ambon sana, Pak. Iya. Itu kan hanya 1-2 orang saja, tapi kan sangat panjang. Iya. Jadi ini yang juga harus kita antisipasi. Iya. Dari pimpinan-pimpinan gereja kami dari berbagai aras sebenarnya menolak keras setiap statement dari Sheikh Ibrahim tersebut. Iya. Ya, sebenarnya kalau dalam ceramahnya dia, kalau dia tidak menyinggung agama yang lain, bagi kami itu tidak masalah. Tapi ternyata ketika kita melihat bahwa narasi yang dibangun, ceramah yang dia selalu buat adalah itu menyakiti agama yang lain. Mungkin ya kita sebut ya mungkin ya agama Muslim itu sangat tersinggung sekali dengan statement-statement dari dia. Iya. Dari kita juga tidak menerima. Iya. Dari kalangan Kristen, dari pendeta-pendeta itu tidak menerima. Iya. Karena sangat memprovokasi, Pak. Iya. Baik, Pak Pendeta Saiful Ibrahim ini wakil dari
pendeta Kristen ya, Iya. yang menyampaikan bahwa Bapak Pendeta Saiful Ibrahim ini menyakiti seluruh umat. Ini Bapak Pendeta Saiful Ibrahim kan bertemu dengan saya waktu itu sekitar 1 bulan sebelum beliau akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Nah, waktu itu sudah saya peringatkan terkait ada satu batasan dalam kita berbangsa dan bernegara dan beragama di Indonesia ini, yakni ada penistaan agama, ada batasan perbandingan agama. Nah, konteks yang disampaikan Pak Pendeta Saiful Ibrahim ini sudah melebihi batas daripada perbandingan agama, dan ini sudah lompat jauh. Ini sudah masuk ke penistaan agama dan menyakiti seluruh umat ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat dari Islam ya, saudara kita dari Ustadz Rizky Wildan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terkait pertanyaan saudara kami Ustadz Ipung, bagaimana pendapat kami orang Muslim, umat Islam terkait dengan statement Bapak saudara Saifuddin Ibrahim, dengan statement-statement yang menurut masyarakat Muslim. Menurut kami itu kurang logis, karena mengusulkan hal yang tidak masuk akal, seperti menghapus ayat-ayat Al-Quran itu kan sangat tidak mungkin. Kita menghapus ayat di Injil apa mungkin? Ya tidak, tidak mungkin. Jadi ayat-ayat kitab suci itu hukumnya sudah paten. Jadi satu hal itu yang lucu, konyol begitu. Jadi kita nggak perlu debat pakai dalil ini, dalil itu, dari sebuah kerangka berpikir itu sudah salah, seperti itu. Narasi yang dia sampaikan, dia tidak beralasan sebenarnya menghapus itu. Dia hanya ingin mencoreng nama baik dari Islam. Ya, artinya kita melihat seolah-olah kami dibenturkan, kan begitu, Iya, betul Pak sekali. Pendeta ya. Iya, betul sekali. Jadi yang tidak ada apa-apa akhirnya menjadi apa-apa, begitu. Oknum-oknum yang tidak tahu menahu ini akhirnya saling berhadapan-hadapan. Ini kan nggak baik untuk bangsa dan negara ini sebetulnya. Baik, saya pilih. Oke, monggo. Saya sekarang mengarah ke Pak Pendeta lagi. Pak Pendeta Modi, beliau sekarang kan kabur nih ke Amerika. Iya. Itu bagaimana menurut Bapak Pendeta? Apakah itu sikap gentleman? Memang dia harus solusinya kabur begitu? Sehingga dengan pengkaburan dia ini, dia menjadi lebih leluasa begitu? Atau bagaimana? Kalau bagi saya, dia harus mempertanggungjawabkan semua. Ya, Kembali lagi karena kita negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi semua statementnya dia harus pertanggungjawabkan di depan hukum. Namun beliau sekarang berada di luar negeri. Bagi saya, bagi Pak siapa namanya tuh Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim, kalau bisa segera kembali ke Indonesia, supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kan sudah berhadap-hadapan dua umat ini, sudah dibenturkan. Nah, kalau ini dibiarkan, ibaratnya kita seperti api di dalam sekam. Sebentar lagi akan terbakar. Kalau himbauan saya, Pak Saifuddin Ibrahim, kembalilah ke Indonesia. Segeralah pulang. Segera pulang. Dan jangan membuat ulah. Jadi statement-statementnya dia menyudutkan agama yang lain, itu saya tidak setuju, Pak Ustadz. Saya tidak setuju sekali. Karena itu bom waktu. Jadi himbauan saya, kalau bisa Pak Saifuddin Ibrahim segera kembali ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan semua. Dan juga ini saya himbau kepada pemerintah juga untuk bisa melacak keberadaan Pak Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya sudah terlacak. Nah, sudah. Berarti pemerintah sekarang
yang harus mengembalikan dia ke Indonesia, karena dia kan status warga negara Indonesia. Tapi memang salah satu alasannya adalah hukumnya berbeda. Di sana kan tidak ada undang-undang penistaan agama kan begitu. Jadi kalau alasan penangkapan karena penistaan agama, di sana konteksnya lain kan begitu. Jadi penangkapan ke sana harus beralasan kan begitu. Iya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kan kita punya diplomatik, Pak. Apapun negara Indonesia punya perwakilan di sana. Nah itu dia. Kita punya perwakilan yang disebut dengan duta besar. Iya. Kenapa kita tidak melewati kedutaan di sana? Iya. Kan melewati diplomatik kan itu sangat baik sekali, Pak. Jadi supaya tidak ada lagi statement-statement yang sifatnya memprovokasi umat. Kami dari kalangan Kristiani kita tidak menyetujui. Boleh membuat ceramah, tapi jangan sampai menyinggung perasaan atau keimanan orang lain, Pak. Iya, iya. Boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi manakala itu menyinggung ya agama tertentu, otomatis kan undang-undang kita juga melarang. Iya. Kita itu menyerang, Nah. bukan lagi menyinggung. Oke. Itu kalau saya bilang tadi secara terbuka penistaan agama, Pak. Iya, betul. Ya tolong saya katakan, saya mempertanggungjawabkan ini. Jadi itu penistaan agama. Ya, seperti itu. Bukan membandingkan lagi, Pak. Kalau membandingkan itu bisa, itu orang masih sifatnya belajar. Membandingkan itu sifatnya belajar, Pak. Tapi kalau ini sifatnya penistaan agama, Ya. masa ayat Al-Quran mau dihapus kan tidak mungkin. Ini Iya, betul. kalau di Arab sana, Pak, dipancung, Pak, kepalanya. Iya, betul. Betul. Enggak apa-apa. Oke, baik. Kita mengarah ke Ustadz Rizky Wildan. Ketika tadi Pak Pendeta menyampaikan, Pak Pendeta Syekh Ibrahim minta tolong agar kembali ke Indonesia, segeralah pulang, ayo kembali. Anda bertanggungjawabkan segala persoalan Anda di negara kita ini, di Republik ini. Sesuai undang-undang negara kita kan begitu. Iya, betul. Saya tanya kepada panjenengan, Pak Pendeta Syekh Ibrahim ketika disampaikan seperti itu, pasti beliau akan menjawab, loh nanti saya di Indonesia nanti orang Islam main hakim sendiri, tiba-tiba nanti saya nyampe di bandara saya dipukulin, kan begitu. Tiba-tiba saya babak belur, kan begitu. Bagaimana ini? Ya, untuk kekhawatiran yang seperti itu kan bisa kita tanggulangi, Ustaz. Ya, Pak Pendeta. Betul sekali. Jadi kami dari orang Islam, insya Allah akan siap mengawal Bapak Saifuddin Ibrahim untuk keamanan beliau, kan begitu. Jadi kita selesaikan secara damai, secara perundang-undangan, tidak main hakim sendiri, tidak secara primitif. Artinya sebuah kesalahan harus dipertanggungjawabkan, karena ini adalah negara hukum, negara kita menganut menjunjung tinggi yang namanya sebuah undang-undang itu tadi. Ya, Toleransi, Pak. Ada kepastian dari kepolisian yang akan melindungi beliau terkait keselamatan, mungkin seperti itu atau bagaimana? kalau dari kepolisian saya tidak tahu, tapi kami dari masyarakat Muslim, insya Allah akan siap untuk menjamin keamanan beliau ketika beliau hadir di bandara, menjemput, mengamankan. Siap. Bukankah Ustadz juga siap untuk membantu itu? Siap. Jadi kita sebagai warga Muslim, ya, kita akan menjunjung tinggi terkait supremasi hukum. Jadi jangan sampai masyarakat ini main hakim sendiri, dan itu tidak dibenarkan. Itu hanyalah oknum yang akan menambah persoalan ini menjadi luka semakin berat, kan begitu. Saya akan bertanya lagi pertanyaan terakhir kepada Pak Pendeta sebelum kita akhiri. Pak Pendeta Syekh Ibrahim ini bergelar pendeta, sedangkan Bapak Pendeta Mondi Eketan ini juga bergelar pendeta. Pertanyaan saya, sulit nggak untuk mendapatkan gelar pendeta itu? Sangat sulit. Sangat sulit. Untuk mendapatkan sebuah gelar kependetaan itu sangat Nah, sulit. Pak Pendeta Syekh Ibrahim itu cuma sebentar dapat. Nah, itu harus melewati proses, Pak. Iya. Kalau di kalangan kekristenan kita, Kristiani itu harus mengikuti yang namanya pendidikan sekolah tinggi teologi, ya, Pak.
pendidikannya harus. Jadi kalau dia tiba-tiba disebut sebagai pendeta, saya juga bertanya, siapa yang mengeluarkan atau siapa yang mengeluarkan lisensi atau izinnya dia bergelar pendeta? Atau mungkin beliau pernah sekolah mungkin? Saya kurang tahu persis di teologi yang mana, Pak. Iya. Karena kalau kita di teologi itu semua mahasiswa itu ada. Iya. Baik. Di Departemen Pendidikan itu dikti, setiap mahasiswa yang ada di teologi itu sudah terdaftar di dikti. Iya. Di Departemen Pendidikan itu sudah terdaftar di sana. Lah kalau ini tiba-tiba jadi pendeta dari mana? Saya bisa katakan pendeta karbitan. Nah, kalau pendeta karbitan itu sifatnya Iya. selalu membuat onar seperti itu. Iya. Karena tidak melalui proses. Iya. Itu sepertinya. Jadi kejadiannya sekarang seperti Pak Ustadz katakan. Karbit juga ini. Hah? Karbit juga ada proses. Beli karbit ke pasar itu proses. Tapi saya katakan, ya itu akibatnya, Pak. Iya. Jadi bagi saya, ya orang Jawa bilang itu nyeleneh. Iya. Jadi seperti Pak Ustadz Wildan tadi katakan, untuk menghapus sebuah ayat kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu akan terjadi. Kenapa hanya seorang Pak Pendeta Saifuddin menyerukan itu harus dihapus? Apakah dia sudah minta izin kepada otorita yang ada di Arab? Jangan katakan di Indonesia. Kalau otorita di Arab bukan otoritas untuk memutuskan juga. Nah itu dia. Karena terkait Al-Quran itu umat itu Islam seluruh dunia yang memutuskan. Itu tidak bisa kan? Tidak bisa, artinya tidak bisa diganggu gugat kan? Iya. Seperti itu. Nah kalau sudah tidak bisa diganggu gugat, terus sekarang buat onar, buat ulah, tambah menyakiti, kita diadu domba, Pak. Kan saya tidak mau ini terjadi, Pak. Iya. Oleh seorang yang namanya mengatasnamakan pendeta Saifuddin Ibrahim. Saya tidak mau ini terjadi lagi. Contoh saya katakan tadi seperti di Ambon. Saya tidak mau itu terjadi lagi, Pak. Iya. Baik. Terakhir, saya akan pertanyaan terakhir kepada Ustadz Rizky Wildan. Tolong sampaikan kepada Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, apa yang sebagai warga Muslim, apa yang selayaknya sekarang mau disampaikan? Iya, unek-uneknya. Selamat siang, Bapak terima kasih. Saifuddin Ibrahim. Ya, kami dari umat Islam Indonesia sangat disayangkan ya sebuah statement yang memicu sebuah benturan, sebuah masa yang besar nantinya, Pak Pendeta ya. Betul sekali, betul. Sehingga statement seperti itu harus dipertanggungjawabkan, Bapak. Jadi mohon kiranya bisa segera dituntaskan agar masalahnya tidak berlarut-larut dan sampai mempengaruhi sebuah kesehatan antara masyarakat yang seharusnya kita berbangsa dan bernegara, bersaudara, walaupun berbeda kita saling menghormati. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ya, saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini, pertemuan sore yang sangat ada bingkai di sini, payung toleransi ya antara Islam dan Kristen. Semoga menjadi teladan buat seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini adalah bersaudara. Di mana-mana kita bersaudara. Kalaupun ada diskusi kita adalah diskusi keilmuan, diskusi akademik, bukan diskusi gontok-gontokan. Kan begitu. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.